Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya Ridwan Pauji dengan nomor induk mahasiswa 1112 11050. Di sini saya akan mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi mikro. Saya akan menjelaskan pengertian UMKM, terus pengertian produsen, distributor, dan konsumen. Namun sebelum kita jauh membicarakan masalah inti, alangkah baiknya kita mengulas sedikit tentang pengertian ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kualitas suatu barang atau jasa. Nah, di sini dari ekonomi mikro ada kata mikro. Nah, mungkin sebagian orang sudah mengetahui mikro itu apa. Mikro itu dalam bahasa Indonesia mempunyai definisi kecil, beda dengan makro. Jadi ruang lingkup mikro itu hanya seberapa saja. Nah, itulah sedikit mengulas pengertian dari ekonomi mikro. Nah, baik, kita lanjut ke masalah inti. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah UMKM. Mungkin sebagian orang sering mendengarnya. Namun UMKM itu adalah singkatan dari kata usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Namun dapat didefinisikan bahwa UMKM itu adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Gitu. Kayak misalkan pedagang kaki lima, gitu, atau warung-warung Madura tuh kalau di Jakarta, gitu kan ya. Seperti misalkan tukang mie ayam, tukang bakso, atau mungkin ibunya di situ jualan es, pop es, atau lain sebagainya. Nah, itulah sebutan UMKM. Contoh usahanya. Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, ini sudah ada di dalam Perundang-undangan nomor 20 tahun 2008. UMKM itu dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa bedanya nih dari ketiga itu, dari usaha mikro, kecil, dan menengah gitu kan. Jadi, meski sering dipahami sebagai suatu kesatuan, namun UMKM singkatan dari 3 bentuk usaha yang berbeda. Nah, apa saja yang membedakannya usaha itu, ketiga itu? Baik. Usaha mikro. Nah, di sini ada satu usaha mikro nih. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Kayak yang saya tadi bilang, seperti pedagang kaki lima, warung Madura, gitu kan. Atau mungkin ibunya jualan pop es di depan rumahnya, gitu kan. Jual-jual es atau jual-jual lainnya, gitu kan. Nah, sebuah usaha itu termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta. Jadi tidak banyak-banyak keuntungan yang dapat di setiap tahunnya gitu kan. Kemudian pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi atau pengelolanya gitu. Jadi si pelaku usaha yang mikro ini uangnya tuh masih suka nyampur dengan uang pribadi. Kadang mereka membeli modal pakai uang tabungannya mereka sendiri, atau mungkin kekurangan modalnya pakai uang sendiri, atau mungkin mereka pada mau beli barang-barang pribadi dengan uang yang ngambil dari keuntungan si usaha mikro ini gitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah usaha kecil. Nah, untuk usaha kecil ini yaitu usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai dengan 300 juta rupiah
setiap tahunnya. Jadi ini adalah dia tuh dapat pendapatan keuntungan bersihnya nih setiap tahun nih 50 juta. Beda dengan yang tadi. Karena yang tadi itu tidak lebih dari 50 juta. Kalau ini adalah dapat 50 juta sampai 300 juta gitu kan. Usaha kecil ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal seperti industri, produk fashion, rumahan gitu kan, seperti kayak seperti furniture gitu kan, maupun perusahaan atau institusi skala kecil seperti toko kecil, toko makanan, restoran gitu kan, seperti itu. Nah, baik, yang ketiga itu adalah usaha menengah. Nah, ini yang ketiga nih, yang terakhir ya dari UMKM, singkatan UMKM itu. Dan apa bedanya? Dan perbedaannya itu adalah usaha menengah itu adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur gitu. Jadi mungkin orang-orang di dalam perusahaan usahanya itu udah banyak karyawannya, lebih dari 100 atau mungkin ribuan gitu kan. Usaha menengah ini adalah sebuah bisnis usaha yang memiliki pendapatan usaha yang lebih besar dari usaha kecil ataupun usaha yang mikro. Jadi pendapatan mereka itu adalah di atas 300 juta setiap tahunnya. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi ada banyak karyawan, pendapatannya aja lebih dari 300 juta per tahun. Kalau lebih berarti kan bisa 400, 500, 600 sampai dengan MM-an triliunan gitu kan. Mayoritas usaha menengah ini juga telah mengurus kepemilikan. Jadi mereka punya SIUK, surat izin usaha. Mereka juga punya NPWP, dokumen legalitas, dan lainnya. Sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara. Nah, jadi itulah perbedaan ketiga dari isi dari yang saling berkaitan itu, yaitu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sini juga UMKM mempunyai ciri-ciri bisnis. Sebagai sebuah bisnis usaha mikro, kecil, menengah memiliki beberapa ciri yang dapat dicermati oleh kita. Di antaranya jenis barang atau komoditi yang tidak tepat dan dapat berganti sewaktu-waktu gitu. Jenis barangnya akan berubah-ubah gitu kan, karena sesuai dengan permintaan atau dengan harga pasar gitu kan. Terus memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Jadi sewaktu-waktu misalkan kontraknya habis, di sini kita jualan kurang laku nih, kita pindah ke sana ke sini ke sana supaya mendapat untung yang lebih gitu kan dari target. Dan juga belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap, bahkan pengelolaan keuangannya juga sering masih campur aduk dengan keuangan pribadi gitu ya, yang tadi saya sudah jelaskan. SDM-nya juga belum memiliki jiwa wirausaha yang terarah sempurna. Pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, meski sebagian sudah mempunyai akses pada lembaga keuangan non-bank gitu. Jadi mereka tuh belum punya akses perbankan gitu. Jadi mereka untuk melakukan pinjaman atau macam apapun masih dipersulit karena usaha mereka belum mencapai cakupan yang luas atau belum usaha yang belum usaha yang makro gitu, yang luas itu kan, pendapatan yang lebih tinggi gitu kan, sehingga mereka belum punya perbankan, masih campur aduk dengan uang sendiri, uang pribadi gitu kan. Dan sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP, kecuali yang tadi, yang usaha menengah itu sudah mempunyai surat-surat dokumennya karena mereka pendapatannya lebih dari 300 juta gitu.
Nah, itulah sekilas tentang pengertian dan ciri UMKM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produsen. Apa itu produsen? Produsen itu adalah, dalam arti luasnya ya, orang mengetahui itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa gitu loh. Orang-orang yang memproduksi barang atau jasa gitu loh. Atau sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa gitu. Nah, jadi produsen itu, menurut bahasa, produsen berarti penghasilan atau bisa disebut badan atau orang yang memproduksi barang atau jasa untuk dimanfaatkan oleh pasar gitu ya. Nah, tapi semua yang dilakukan oleh produksi memerlukan manusia sebagai inisiator dan pengontrol, meskipun tetap membutuhkan bantuan alat seperti pabrik-pabrik gitu kan. Pabrik-pabrik kan mesti ada bantuan robot gitu, tapi tetap saja orang atau manusia lah yang mengontrolnya gitu kan. Nah, di sini fungsi dan peranan produsen itu, posisi produsen dalam dunia ekonomi adalah sebagai pembuat atau penghasil produk baik dalam bentuk barang atau jasa. Tetapi jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya produsen memiliki peranan lebih banyak lagi. Seperti menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Jadi ada sebuah pabrik yang memang khusus untuk memproduksi kebutuhan pasar, seperti misalkan beras sekarang yang banyak yang dibungkus-bungkus dengan alat yang beda gitu kan, dengan kemasan-kemasan yang lebih menarik gitu. Juga ada yang mengkonsumsi misalkan mie instan gitu kan. Kemudian produsen itu mengelola barang mentah atau alat yang menjadi faktor produksi untuk menjalankan kegiatan penghasilan atau barang jasa. Juga memberikan harga dan pembayaran untuk setiap faktor produksi yang sudah digunakan dalam membentuk sewa ataupun upah tetap gitu ya. Produsen ini menjadi agen paling utama, agen yang paling tinggi, paling utama, paling nomor satu gitu kan. Paling penting dan paling penting peranannya, serta pertumbuhan ekonomi dalam tanggung jawab terhadap pegawainya juga lingkungan sekitar. Dalam tanggung jawab terhadap pegawai juga tanggung jawab dalam lingkungan di sekitarnya. Produsen juga membayar pajak pendapatan kepada negara, sehingga pendapatan negara bisa terus berlangsung dan bisa menjalankan fungsi sebagai negara gitu. Jadi produsen itu bisa dibilang adalah orang yang memproduksi atau perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa yang bisa dijual di pasaran gitu loh, yang bisa mendapatkan keuntungan di pasaran gitu. Jadi itu sedikit sekilas tentang pengertian produsen. Kita lanjut masalah pembahasan selanjutnya, yaitu distributor. Apa sih distributor itu? Selain kita membahas banyak hal mengenai apa itu produsen, tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ekonomi adalah distributor gitu loh. Distributor ini biasanya juga disebut penyalur, yang berarti pihak biasa atau pihak bisa dalam bentuk orang atau badan yang membeli produk dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen atau retailer kan. Untuk konsumen atau retailer ya.
Distributor tidak hanya menyalurkan produk dagang atau tidak menyalurkan produk perdagangan pada konsumen, tetapi juga pada retailer yang lebih rendah untuk disalurkan lebih ke lanjut itu kan, lebih lanjutnya gitu kan. Penyaluran di sini seharusnya pihak yang hanya mengambil barang dalam bentuk jadi atau dalam bentuk jadi tanpa ada lagi proses perubahan atau modifikasi yang dia lakukan gitu loh. Jadi misalkan sebuah pabrik sebuah produsen memproduksi sebuah makanan yang sudah dikemas rapi, dikasih kemasan yang indah, bagus gitu, dan menarik, dikemas lagi dengan kemasan luarnya. Dan nah disinilah distributor gitu kan, tanpa mengubah bentuk dari ciptaan atau produksi dari sebuah produsen gitu. Nah, di sini fungsi dan tugas distributor itu sebagai atau penyalur yang sudah bisa diketahui fungsi utamanya dari pihak ini gitu kan. Sebagai perantara dari produsen dengan konsumen atau pengecer. Ada beberapa fungsi lainnya yang juga bisa memberikan tambahan keuntungan bagi distributor atau juga bagi konsumen. Fungsinya itu sebagai pembeli produk dari produsen. Barang yang sudah berhasil dibuat oleh produsen harus bisa disalurkan sehingga uang bisa terus diputar menjadi modal kembali. Distributor lah yang menjalankan fungsi sebagai pembeli hasil akhir dari produsen tersebut untuk disalurkan dan dijual kembali kepada pihak-pihak di bawah distributor gitu ya. Distributor juga menyimpan produk tuh. Ketika membeli produk dari sebuah produsen, sehingga distributor tidak bisa menyalurkan secara langsung gitu loh. Nggak mungkin dia langsung beli ujuk-ujuk langsung beli dari sebuah produsen, ujuk-ujuk langsung dijual semua gitu kan, tidak mungkin gitu loh. Karena hal itu tidak mungkin bisa gitu kan. Hal itu tidak mungkin bisa terjadi gitu loh. Jadi hal ini karena biasanya konsumen cenderung membeli barang dalam jumlah sedikit gitu loh. Mengapa gitu kan? Si distributor ini tidak langsung menjualnya atau menyalurkannya secara langsung kepada konsumen. Karena konsumen cenderung membeli barang dalam jumlah sedikit gitu, sehingga diperlukan penyimpanan gitu. Distributor ini yang menyimpan produk dalam gudang selama beberapa waktu sebelum disalurkan. Gitu. Dan distributor juga menjual produk gitu kan. Menjual produk yang dilakukan oleh distributor ini biasanya dilakukan kepada pengecer atau bisa juga secara langsung kepada konsumen gitu kan. Biasanya mereka keliling tuh, ada tuh yang keliling-keliling tuh bawa barang dagangannya kepada pengecer gitu. Seperti misalkan kerupuk. Biasanya seperti itu ya, kerupuk langsung disalurkan kepada pengecer atau juga bisa langsung kepada konsumennya gitu. Dalam penjualan produk ini, distributor mematok harga lebih tinggi dari pembelian untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatannya. Jadi misalkan si distributor membeli dari si produsen itu misalkan harga 50.000 untuk satu vest gitu kan. Kemudian dia jual kembali gitu untuk bahan bakar yang dia kelilingkan gitu loh kepada pengecer. Jadi ditambah misalkan 55.000 ataupun 60.000 gitu loh. Distributor itu juga mengangkut produk. Proses yang dilakukan oleh distributor juga meliputi perpindahan barang atau suatu tempat ke tempat lain seperti dari produsen ke konsumen. Nah, yang menjalankan fungsi ini adalah distributor, di mana
biasanya biaya pengangkutan ini akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga produk gitu. Jadi seperti tadi yang saya bilang gitu. Jadi si distributor membeli ke produsen gitu kan dengan harga sebuah barang satu lusin misalkan harganya 1 juta. Kemudian dia jual ke pengecer dengan harga yang lebih mahal karena dia juga mengeluarkan uang biaya transport atau mungkin bahan bakar atau selain sebagainya. Jadi mereka menjual misalkan 1.100.000 atau 1.200.000 gitu kan. Nah seperti itulah tadi. Jadi distributor itu adalah orang yang mengambil suatu produksi produsen. Seperti itu seperti garis besarnya dan mudah dipahaminya seperti itu. Kemudian kita membahas masalah yang terakhir yaitu adalah konsumen. Baik. Apa konsumen itu? Setelah kita membahas produsen dan juga distributor, hal yang tidak kalah penting dan hal yang paling terakhir yaitu adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah rantai terakhir dalam aliran suatu produk yang biasanya juga menandakan disinilah produk dipakai dan digunakan gitu lah. Jadi akhir dari rantai sebuah perekosistemannya gitu bisa dibilang seperti itu. Jadi misalkan dari tadi adalah produsen, distributor, dan inilah akhirnya adalah konsumen gitu. Konsumen juga bisa berfungsi memanfaatkan produk yang telah diproduksi oleh produsen gitu. Jadi misalkan dia membeli sebuah barang yang diproduksi oleh konsumen, kemudian dia juga memanfaatkan produknya lagi gitu loh, agar mendapatkan untung lebih gitu misalkan seperti itu. Jadi secara garis besar konsumen sendiri dapat diartikan sebagai pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumen ini adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak tertentu. Beda dengan distributor, membeli dan menjual gitu kan. Kalau produsen adalah membuat dan menjual gitu loh. Ciri-ciri konsumen. Nah, di sini dalam kegiatan konsumen ini memiliki ciri-ciri khas tertentu yang berbeda dengan produsen ataupun distributor itu sendiri. Konsumen hanya membeli atau menggunakan barang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, tidak melebihi dari harapan hidupnya, tidak berlebihan untuk terus hidup gitu loh. Jadi barang yang dibeli pun biasanya berupa barang yang memiliki kegunaan tertentu baginya gitu kan. Konsumen ini hanya membeli sesuatu yang memang benar-benar butuh bagi dia gitu kan, tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan gitu loh, karena mungkin tidak ada gunanya juga gitu kan. Nah, selain itu konsumen juga akan cenderung memilih barang yang memiliki kualitas atau mutu yang sudah terjamin sebelumnya, seperti melalui testimoni perorangan. Barang yang menjadi pilihan konsumen juga biasanya adalah barang dengan kesesuaian gitu, dengan kualitas yang dia miliki gitu loh. Jadi misalkan seorang konsumen akan membeli barang itu sesuai dengan kualitas yang dia miliki, atau mungkin bisa jadi sesuai dengan pendapatan dia gitu loh. Gue mampunya cuman bisa beli misalkan ini dengan harga segini gitu kan, dengan kualitas yang standar gitu loh. Saya tidak bisa membeli harga ini dengan kualitas dengan harga yang tinggi dengan kualitas yang baik. Jadi sesuai kemampuannya dia gitu kan, membelinya sampai di mana dia akan membelinya sesuai dengan kemampuan, entah kemampuan pendapatannya ataupun kemampuan lainnya gitu loh, atau mungkin kemampuan kegunaannya gitu. Lebih berguna ini lebih berguna gue beli nih gitu kan, karena memang ini yang saya butuhkan gitu kan, kebetulan juga dengan harga yang sesuai dengan pendapatan saya gitu kan.
Nah, jadi seperti itu ya. Itulah pengertian dari UMKM, produsen, distributor, dan konsumen. Itu yang saya bisa presentasikan. Jadi seperti perekosisteman gitu, antara produsen, distributor, dan konsumen. Yang membedakannya secara garis besarnya atau lebih spesifiknya, produsen itu adalah pihak yang membuat dan menjual, menyebarkan gitu kan. Dan distributor itu adalah pihak yang menjual dan membeli gitu lah, membeli dari produsen dan kemudian dia menjual lagi kepada pihak yang selanjutnya, yaitu adalah pihak konsumen, di mana konsumen ini adalah pihak yang sudah tidak akan menjualnya lagi, tapi akan dipergunakan untuk dirinya sendiri gitu. Nah, seperti itu ya yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaaf. Dan ada kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.